wa fi ba'dil kitabillahil munzal kadzab man idda'a mahabbati fa idza jannatul lail nama anni alaysa kullal muhib yuhibbul khalwatu bihabibi. Maka di sebagian kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab itu kadzab, bahwa bohong seseorang yang mengaku cinta kepadaku, yang mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi di malam hari dia malah tidur. Di saat di malam hari dia tidur. Alaysa kullal muhib yuhibbul khalwa bihabibi. Bukankah seseorang yang mengaku mencintai dia akan senang berduaan dengan orang yang dicintai? Pasti senang dia. Di saat kita bilang cinta kepada seseorang, maka pasti di kita ini pengen berduaan dengan kekasih kita. Pengen tidak ada orang yang mengganggunya, pengen bersepi berduaan dengannya. Kan seperti itu. Akan tetapi di saat malam hari, di saat Allah itu ada, di saat Allah itu ada, di saat orang-orang sudah banyak tidak menghadap kepada Allah, malah kita tidur. Maka kadzab orang yang mencari Allah, kemudian dia di malam hari dia tidur. Itu kadzab, bohong. Orang itu bilangnya mencari Allah, akan tetapi malah dia di malam hari tidur. Maka bagaimana dia dikatakan orang yang mencintai kepada Allah kalau sudah malam dia terlelap dalam tidurnya? Apalagi dia kemudian tidak beribadah di malam hari, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bermaksiat, apalagi bermaksiat-maksiat yang disebut dengan dosa besar, malah dia ketawa di atas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di malam hari, akhirul zaman, anak-anak muda pekerjaannya itu sudah melampaui batas. Kemaksiatan mereka di malam hari bukan sekedar di dalam melalaikan kepada Allah, akan tetapi dia malah ketawa di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan minumannya mereka dengan minumnya khamar, kadang dia sudah melakukan zina. Naudzubillah, di malam hari sudah melanggar tentang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalau seperti itu, kita janganlah meniru kepada mereka. Haruslah kita berjuang dan bertahan untuk selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekhul Ismail Ibn Ibrahim Al-Jabarati rahimallahu, jumi'al khair kullahu fil lail wa ma qa'adat lil wali wilaya illa bil lail. Maka keperkataan Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarati, Syekh Ismail mengatakan dikumpulkan kebaikan semuanya itu di malam hari. Tidaklah seseorang diangkat menjadi seorang wali kecuali di malam hari. Jadi pengangkatan seseorang itu adalah menjadi seorang wali itu adalah di malam hari, bukan di siang hari. Maka carilah, ini adalah tempat kemuliaan, ini adalah derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau derajat yang diangkat oleh manusia itu ada masanya, ada pensiunannya, dan juga ada mantan. Itu kalau derajat diangkat di dunia. Kalau diangkat oleh manusia seperti presiden, maka akan disebut dengan mantan presiden. Apabila jadi DPR, maka disebut dengan mantan DPR. Tapi kalau derajat itu Allah yang mengangkat, adalah seorang wali, maka tidak ada istilahnya mulai dulu sampai sekarang kemudian mantan wali, tidak ada. Nah, tidak ada. Semuanya
Kalau sudah Allah yang mengangkatnya, maka sudah tidak ada pensiunannya di situ. Sudah tidak ada mantan-mantannya, tidak ada. Seperti halnya misalnya kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang ustadz. Yaitu adalah ustadz di sini adalah orang yang mempunyai ilmu. Di akhir zaman banyak orang tidak punya ilmu sudah mengaku ustadz. Tetapi tidak, di sini adalah memang betul-betul orang yang mempunyai ilmu kemudian mendapatkan derajat yang digelar dengan ustadz. Maka tidak ada orang yang seperti ini kemudian mantan ustadz, tidak ada. Selagi dia mempunyai ilmu dan dia orang yang mempunyai ilmu dan mengajar dan mengamalkan tentang ilmunya, maka itu disebut dengan ustadz. Itu adalah derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba yang beribadah kepada Allah, yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi seorang wali, maka istiqamalah untuk melaksanakan qiyamul lail, yaitu adalah beribadah di malam hari. Wa qala Sayyidi Al-Idrus Abdullah bin Abu Bakar. Ini adalah yang disebut pertama kali seseorang yang digelari dengan Al-Idrus, yaitu namanya adalah Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Jadi Abdullah di sini Abdullah bin Abu Bakar adalah disebut dengan Idrusul Akbar. Beliau digelari dengan Al-Idrus, yaitu artinya adalah pembesar sufi. Karena beliau di situ di masa mujahadahnya sangat sederhana di dalam kehidupannya, dan termasuk beliau ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya, itulah beliau. Sehingga dikisahkan Habib Abdullah Al-Idrus di sini setiap pernah satu saat melaksanakan puasa selama 7 tahun, itu hanya buka puasa dengan 5 usuk. Dengan puasa kurma 5 usuk. Jadi beliau ini selalu berbakti kepada orang tua perempuannya. Suatu saat beliau itu pernah dengan keadaan puasa, kemudian sang ibunya ditawarin makan. Ini lagi dengan keadaan puasa sunnah. Ditawari makan, kemudian beliau itu mengambil makanan itu yang disuguhkan oleh ibunya. Akan tetapi di dalam hatinya dia mengatakan bahwa saya sekarang sedang puasa. Tapi diambil ini karena perintah dari ibunya. Setelah itu akhirnya tidak jauh dari kejadian itu ibunya wafat. Maka Habib Abdullah tadi merasa mempunyai salah yang besar kepada ibunya, sehingga beliau menghinakan diri, maka tidur di tempat sampah. Itu sampai terjadi 3 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun beliau tidur di tempat sampah menghinakan diri dikarenakan merasa punya salah kepada sang ibunya. Ini padahal hal yang kecil. Ini cuman keretakan hati. Sudah merasa salah. Dan kemudian bagaimana kalau zaman-zaman sekarang orang kepada orang tuanya bisa mengatakan tidak, bisa mengatakan tidak mau, bisa mengatakan enggak dan sebagainya. Bahkan perintah dari orang tuanya, zaman sekarang banyak orang yang berani untuk melawan, bahkan sampai memukul kepada ibunya, maksa-maksa kepada orang tuanya. Naudzubillah. Ini Habib Abdullah Al-Idrus ini maka tidak, beliau menghinakan diri, maka semenjak itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya beliau, sehingga beliau mendapatkan keladatan di dalam qiyamul lail. Sehingga beliau itu tidak pernah tidur malam semenjak itu. Tidak pernah tidur. Ada yang mengatakan bahwa beliau di saat tidur miring kanan, maka beliau itu melihat surga. Ketika miring kiri, maka beliau di situ melihat kepada neraka, sehingga tidak bisa tidur beliau. Tidak bisa tidur, ya sehari-harinya hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kata beliau, maka man arada as-safa'ur rabbani fa alaihi bil iksari fi jufufil lail. Maka beliau mengatakan barang siapa yang ingin mendapatkan kebersihan rabbani, maka baginya untuk berjuanglah di malam hari. Maka mereka apabila ingin mendapatkan safahur rabbani, maka baginya untuk berjuang di malam hari. Kalau ingin mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka tidak ada perjuangan di juful lail, maka berarti dia mujahadahnya masih belum. Dia masih nanggung di dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita coba-coba lebih-lebih kita mumpung bulan Ramadan. Maka selepas sahur, maka kita tidak usah tidur lagi. Sehingga kalau kita misalnya tidur lagi bisa menghilangkan tentang sholat subuh. Bagaimana? Ya selepas sahur maka kita tidak usah tidur, maka peganglah tasbih atau kita melaksanakan sholat walaupun cuma 2 rakaat misalnya, atau mengerjakan ketaatan yang lain, yaitu dengan baca istighfar, dengan baca tasbih, dengan baca tahmid atau baca tahlil, atau membaca Al-Quran. Itu adalah lebih baik mumpung kita berada di bulan Ramadan, yaitu di malam hari. Maka kita harus melatih, harus latih sedikit demi sedikit, walaupun cuman bangun kejeding sholat 2 rakaat kemudian tidur lagi dan seterusnya, walaupun cuman seperti itu dulu. Itulah sementara kita melatih diri sehingga akhirnya bisa 2 rakaat, keesokannya bisa 4 rakaat, keesokannya dan seterusnya. Akhirnya kita bisa mendapatkan ladzat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzalullahu kulla laila ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqulu hal man da'a man istajib lahu, hal man istaghfir faghfir lahu, hal man sa'il fa'atayt, hal mata'ib fa'atuba alaihi hatta yatlu al-fajr. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap malam maka dia turun ke langit bumi. Allah Subhanahu wa taala di setiap malam turun ke langit bumi, yaitu berada di hina yabqa thuluthul lail, yaitu ada di sepertiga malam. Sepertiga malam itu adalah mulai dari jam 3 malam. Nah, malam itu dibagi menjadi 3. Sepertiga mulai dari maghrib sampai isya sampai jam dibagi 3. Jadi jam setengah, jam 2 itu ke akhir, maka itu disebut dengan thuluthul lail. Itu disebut dengan sepertiga malam. Kalau subuh maka sudah tidak dianggap malam, sudah dianggap siang, dianggap pagi. Yaitu adalah thuluthul lail akhir, yaitu adalah sepertiga malam. Fayaqulu hal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang berdoa maka saya akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta ampunan maka saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta maka saya akan kasih. Dan barang siapa yang bertobat maka aku kabulkan tobatnya sampai kapan? Hatta yatlu al-fajar, sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit dunia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini adalah ketika ada di sepertiga akhir malam. Barang siapa yang menggunakan hal itu kebaikan di sepertiga akhir malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segalanya. Maka lebih-lebih kita seperti halnya kita berada kalau di pondok di sini kita sudah dilatih di dalam melaksanakan qiyamul lail, yaitu adalah bangun jam 3 kemudian baca adkar yang sudah disusun oleh Habib Umar.
baca Khulasah Madad sampai kepada pada subuh. Walau lam yarud fil hits 'ala al-qiyamul lail ghaira hadzal hadits la kafa. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan di dalam qiyamul lail, bahwa di dalam orang melaksanakan qiyamul lail ini banyak janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ini adalah maka kita sudah cukup mengetahui bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa meminta kapan pasnya kita di dalam meminta kepada Allah, dan kita bisa mengetahui mana tempat-tempat yang mustajabah. Kita bisa mengetahui tempat-tempat yang mana tempat itu adalah diafdalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesempatan di dalam waktu-waktu yang mustajabah. Allah memberikan kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ Allah memurahkan tentang pemberiannya, maka di situlah kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal akramin ya rahman rahim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.